Jangan lihat keadaan. Lihat siapa Tuhan. Orang yang lihat siapa Tuhan tenang. Orang yang lihat siapa Tuhan punya pengharapan. Dan gak berhenti sampai sana. Orang yang melihat Tuhan dalam segala keadaan, biasanya akan berakhir dipakai Tuhan. Menjadi bagian dari solusi, bukan dari permasalahan. Sebab orang panik, susah jadi dokternya. Sebab orang ketakutan, tidak bisa melepaskan. Sebab orang yang kepahitan, tidak mungkin bisa mengartikan mimpi. Padahal Yusuf itu dikhianati, masuk ke penjara kayak gitu, lalu dilupakan. Dia mengartikan mimpi, lalu dilupakan jasanya. Pernahkah Anda meminjamkan jasa sama orang, lalu gitu aja, waktu Anda membutuhkan, dia gak muncul. Allah yang hidup dan nyata, saya ambil dari Keluaran 3 ayat 13 sampai 18. Saya baca semua lalu ayat per ayat. Saya akan bahas. Kali ini saya tidak akan memberi Anda 3 poin sederhana. Anda yang harus menemukan poin-poinnya sendiri. Saya akan mengalir dengan Roh Kudus. Dan saya akan muncul rema-rema baru di mulut saya. Untuk masing-masing Anda secara berbeda-beda. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah, nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi kepada padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Background dulu, latar belakang. Ini adalah cerita yang kita bisa pandang dari 3 sisi. Dari 4 juga bisa. Kita tahu di sini salah satu lakon cerita adalah umat Israel. Bangsa pilihan Allah. Tapi di dalam sini juga ada seorang individu namanya Musa. Dia punya interaksi dengan Tuhan ini interesting, menarik sekali untuk kita bisa pelajari. Yang bisa menginspirasi kita bagaimana meresponi Tuhan di dalam setiap keadaan. Lalu tentunya Tuhan yang terutama di dalam cerita ini. Ada Allah Israel dalam ayat-ayat yang kita baca. Lalu juga ada orang-orang, ada musuh-musuh Tuhan. Misalnya orang-orang yang memusuhi Tuhan seperti orang Mesir, orang Het, Yebus, orang Kanaan. Selalu ada pihak-pihak yang bisa dipakai oleh roh jahat untuk meruntuhkan. Nah, kita melihat dari cerita ini bukan originally, secara orisinil saya siapkan ke sini. Tapi ketika hari-hari ini terjadi begitu di negara kita, saya percaya akan ada banyak sekali plot twist dalam khotbah yang saya bawakan. Aplikasi-aplikasinya itu nanti pasti akan berbeda dengan yang saya rencanakan. Jadi tolong ya, buka telinga. Wahyu berkata, apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada jemaat. Kepada jemaat-jemaat majemuk. Berarti setiap orang akan dapat sesuatu yang beda. Sesuai dengan sikon yang dia alami. Sesuai dengan perasaan hatinya waktu datang ke gereja. So get ready to find your own points. Waktu kita baca ini sekarang, kita mulai dulu dengan ayat. Saya akan telusuri, mari kita ngeflow dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, bermula dari sebuah dialog dengan Tuhan. Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Musa imajinasi. Apa yang kau bayangkan ketika melihat suatu keadaan? Hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Ada orang yang membayangkan hanya hal-hal yang baik. Aku kaya. Uangku banyak. Di lumbung banyak gandum. Aku retired, aku mau pensiun dini.
Dalam perumpamaan itu Yesus berkata, "Hai orang kaya yang bodoh, malam ini kau mati. Kemana kau bawa hartamu itu?" Kadang-kadang kita merasa, cuaca cerah, berlayar yuk. Tapi Paulus sudah memperingatkan, nahkoda, kapten kapal itu sudah diberitahu. Jangan, sebab saya melihat ini kapal karam, tertawalah semua. Sedangkan Paulus sendiri kan mau pergi ke Roma, berlayar ke situ sebagai tahanan. Mereka gak dengar dia. Hamba Tuhan tahu apa tentang bisnis. Ini pendeta, Paulus ini rasul, tahu apa dia tentang perlayaran. Aku itu dari kecil sudah pegang kapal. Aku lebih ngerti tentang this business. Kadang-kadang ya manusia itu cetek. Dia hanya melihat keadaan dan itu yang mendikte perasaannya dia. How you feel today depends a lot on what you see. Makanya itu orang iman, orang benar harus hidup oleh iman. Sebab iman tidak melihat. Iman itu peka. Peka sama Tuhan, tapi karena kuping atau telinga kita. Iman itu karena pendengaran. Kalau kita melihat di depan itu cuaca cerah, tapi firman berkata jangan, don't do it. Misalnya kita tahu semua orang melakukan, kenapa saya ketinggalan? Toh nggak apa-apa, toh nggak ketahuan. Jangan lakukan, karena mata sejauh mata memandang, tidak masalah. Everybody is doing it. Tapi firman Tuhan berkata jangan, turuti telinga bukan mata. Turuti telinga. Musa ini di ayat 13, dia imajinasi. Ingat ya backgroundnya, Musa ini disuruh ke Firaun. Gak main-main. Dia disuruh ke Firaun bukan anterin makanan. Dia disuruh ke Firaun untuk menantang Firaun dan memerintahkan kepada Mesir number one untuk melepaskan orang Ibrani dari perbudakan supaya mereka menjadi people yang free, supaya mereka bisa menyembah Tuhan dan jadi umat pilihan. Ini gak main-main, kalau 1-2 orang mau dilepaskan, ini berapa juta orang. Musa tahu ini adalah an impossible task atau ini adalah tugas yang mustahil. Di depan dia kelihatan ada satu bongkahan yang tidak mungkin dia pindahkan. Di depan dia terlihat suatu tantangan dan itu kemustahilan. Dia nggak melihat ada jalan. Tidak mungkin, nggak mungkin misinya akan berhasil. Aku nggak punya pegangan, sana punya tentara, kereta kuda. Aku ini satu orang melawan satu negara. Mana bisa menang? Modalku cuma satu, Tuhan suruh. Dan dia hanya pegang tongkatnya Musa itu loh, tongkat gembala. Musa berimajinasi. Dan untungnya dalam keraguan Musa datangnya ke Tuhan, bukan rasan-rasan. Kenapa kita itu gak pernah mentas dari keraguan dan kepahitan? Karena kita gak datang ke Tuhan, makanya kita gak disembuhkan. Kita datang ke orang, nah biasanya orang pahit suka ketemu orang pahit. Sama-sama gosip. Malah gak sembuh. Kepahitan itu gak bisa sembuh dengan sesama kepahitan. Itu namanya partners in crime. Kepahitan hanya bisa sembuh kalau ketemu orang yang kemanisan. Musa ini dalam kondisi ragu tapi dia datang ke Allah. Ini untungnya di sini. Tuhan itu gak apa-apa loh. Dia gak keberatan kalau Anda bermain satu game dengan Tuhan. Tapi ini bukan main-main. Kalau Anda jujur datang membawa keraguan Anda. Tuhan itu cinta Thomas. Thomas itu seorang rasul yang meragukan Yesus. Itu akhirnya menjadi seorang rasul yang luar biasa membawa Injil ke India. Dia rasul yang membawa Injil boleh dikatakan terjauh sampai ke Asia. Tuhan bisa pakai orang yang bimbang. Imannya kecil Tuhan pakai, gak perlu iman besar. Asal alamatnya tepat. Apapun yang kau alami dalam kegelisahan, kepanikanmu, panic attack, sakit jiwa, ada mental illness, atau apapun juga, atau bahkan physical illness. Kalau kita datang itu harus datang ke Tuhan. Tuhan gak tentu akan sembuhkan selalu lewat jalur supranatural. Kadang-kadang prompting, yang namanya dorongan untuk menyembuhkan, itu kan dari Roh Kudus. Buktinya Paulus pun tidak menyembuhkan semua orang, termasuk Timotius yang disarankan untuk minum sedikit anggur. Karena perutnya, pencernaannya lemah. Ini murid atau anak rohaninya Paulus loh. Paulus sapu tangannya menyembuhkan, kok gak bisa sembuhkan Timotius. Kadang-kadang Tuhan juga prompting kita melalui jalur kedokteran. But always though, selalu jalur apa?
asal bukan jalur alternatif yang sifatnya okultisme atau yang sifatnya kuasa gelap. Jalur apapun juga asal itu halal dan itu tidak melanggar firman. Selalu kita harus hatinya itu datang ke Tuhan. Bukan datang ke dokter, bukan datang ke obat. Bukan datang ke pendeta atau datang ke tumpang tangan. Selalu datangnya hati itu harus berpaut pada Tuhan. Nama Yesuslah perlindungan. Ya. Kita itu bawa keraguan kita itu kepada Tuhan. Musa membawa keraguannya. Gini Tuhan, karena dia melihat misinya ini impossible. Dia berkata, ulangi ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, what if, ini game yang dia sedang mainkan. Sebuah game yang bernama what if. Boleh gak kita ngomong sama Tuhan, what if Indonesia gak boleh? Gimana Tuhan? Gua lari? What if aku gak sembuh? What if penyakit ini mendatangkan mati? What if? Ya kalau kita mau kasih makan what if itu gak mari-mari, nanti lama-lama kita bisa gila. Makanya itu janganlah kita itu entertain atau manjakan perasaan. Perasaan itu kalau dimanjakan dia bisa out of control. Atau lebih tepatnya perasaan itu bisa mengkontrol Anda. Tapi mungkin ada 1-2 hal yang memang menjadi pertanyaan besar dalam hidupmu. Cukup sampai ke situ. Nah pertanyaan 1-2 itu yang berupa keraguan bawa ke Tuhan. What if aku gak dapat promosi sampai akhir karirku? What if? Gak apa-apa loh. Musa berkata gini, lalu Musa berkata kepada Allah, saya ulangi lagi. Tetapi apabila aku, what if I, bagaimana jika aku tidak begini? Bagaimana jikalau aku tidak begitu? Bagaimana jikalau permainan ini Musa mainkan? Tapi untungnya dia mainnya dengan Tuhan. Bukan main-main dengan setan. Bukan cari dukun, bukan cari peramal. Bukan cari horoskop, bukan cari superstisi. Dan dia bukan menjauhkan diri lalu ditelan ke dalam lalu habis itu menjadi depresi. Bawa itu ke Tuhan. Bring it to the open, bawa ke depan. Tulang belulangmu pun Yeskiel 37 bawa ke Tuhan. Tuhan tanya sama Yeskiel, menurut kamu bisa gak hidup tentara yang mati ini? Yeskiel gak sok tahu, dia berkata, engkau yang tahu Tuhan. Tapi denganmu tidak ada yang mustahil. Lalu tidak lama kemudian Tuhan menyuruh dia, nubuatlah kepada tulang itu. Mulai terdengar suara kertakan, tulang belulang itu punya daging, punya otot, hidup menjadi tentara besar. When you bring your what if to God, atau Anda membawa yang namanya bagaimana jika, bagaimana jikalau di dalam hatimu itu ada pertanyaan bagaimana jikalau yang tidak terjawab-jawab sudah, tidak terjawab-jawab sekian lama. Kalau kau bawa ke Tuhan, nanti ujungnya Tuhan bisa ganti itu dengan iman. Iman itu bukan menyangkali keadaan. Iman itu membawa keadaanmu pada Tuhan termasuk keraguanmu dan dari situ Anda akan mendengarkan suaranya dan suara itu akan menjadi imanmu. What if? Musa main game ini, untungnya bukan sama setan. Kalau setan terima keraguanmu, Anda akan dijadikan bulan-bulanan. Muncul berbagai macam penyakit-penyakit yang akan timbul tiba-tiba yang gak pernah ada padamu. Kepanikan segalanya akan muncul semua. Tapi kalau kita bawa ke Tuhan, Tuhan gak kasih kita penyakit. Tuhan bisa gantikan itu dengan iman. Musa datang dalam kebimbangannya. Karena imajinasinya terpengaruh dengan keadaan. Karena yang di depan dia lihat batu segede gunung. Dan Tuhan suruh dia seorang diri memindahkan, sedangkan dia tahu dia nggak fasilida, dia gagap juga. Musa mengakui sendiri, dia tahu limitation atau batas-batasnya, dia tahu keadaan nggak mungkin berubah, dia tahu Firaun itu sekeras apa. Kok Musa tahu? Musa itu dulu diadopsi sama anak Firaun. Dia tahu sekeras apa yang namanya Firaun itu. Musa nggak salah prediksi, dia tahu jelas Tuhan ini nggak mungkin. Ini orang-orang mending mati daripada menyerah. Ini orang-orang tipe yang hari ini kalau mau diajak perang itu harakiri semuanya. Kami kasih, kok harakiri? Mereka akan bunuh diri dan tabrakan pesawat sampai ke kapal-kapal itu seperti perang dunia 2. Ini bukan tipe orang yang menyerah. Kalau mereka menyerah, mereka itu harakiri. Bukan omikase loh ya. Omikase itu makan sepuasnya sesuai dengan hikmatnya chef. Musa tahu musuh yang dihadapi, Musa tahu tugas yang diemban, mustahillah. Jadi dia berimajinasi, aku pasti kalah.
Untungnya Musa membawa faithlessness-nya, ketidakberimanannya, dia bawa ke Tuhan, bukan ke setan. Kalau kau bawa kepahitanmu ke setan, setan akan kasih Anda tiba-tiba teman kiri kanan semua kepahitan. Semakin menjadi-jadi itu. Tadinya kepahitannya hanya stadium 1 akan menjadi stadium, akan menjalar ke orang lain dan mengkamirkan. Kalau Anda bawa keraguan Anda ke Tuhan, itu beda hasilnya dengan kalau Anda renungkan keraguan Anda dan tidak ketemu jalan. Lama-lama Anda frustrasi sendiri. Bring anything to God. Always to God. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Anda perlu hari-hari ini scroll dan lihat berita-berita yang di luar sana misalnya. Kalau hanya demi untuk waspada, gak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi penasaran yang tidak berhenti, Anda scroll terus lama-lama Anda kehilangan iman. Cukup lihat 1-2, catat di mana. Anda harus hati-hati misalnya untuk waspada. Tapi setelah itu tutuplah scrolling itu, buka Alkitabmu, bawa itu ke Tuhan. Itu jauh lebih berguna. Amin Bapak Ibu. Coba lihat di ayat 13. Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel. Lihat ya pesimisnya ya. Dan berkata kepada mereka. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Coba misalnya Tuhan. Misalnya. Ini Musa ngomong gini. Misalnya. Aku ngomong sama mereka nih. Jangankan sama Firaun. Ini ngomong sama orang Israel sendiri. Lalu berkata kepada mereka. Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu. Untung-untunglah Musa masih yakin dia diutus oleh Tuhan. Dan mereka bertanya kepadaku, ini kan imajinasi kan, ini kan belum terjadi kan. Dan kalau mereka balik tanya Tuhan, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab sama mereka? I like it. Musa sudah bisa bayangkan nanti aku ketemu sama orang Israel. Lalu aku bilang, aku Tuhan utus aku. Tuhan siapa? Gua jawabnya gimana? Jawaban Tuhan itu unik sekali. Kalau kita melihat keadaan, maka what if itu akan menjadi frustrasi kita yang terbesar. Coba lihat seluruh dunia. Jangan jauh-jauh. Lihat hidupmu aja. Kalau kita melihat diri sendiri, the future will look bleak. Bahasa Inggrisnya. Masa depan akan nampak suram. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kalkulasinya, segala sesuatu menjadi beda. Apalagi kalau kita percaya bahwa Allah itu mengutus kita. Bahwa kita itu punyanya Tuhan. Dan bahwa kita punya Tuhan, bukan hanya kepunyaan Tuhan. Maka iman akan mengacaukan semua perhitunganmu yang salah akibat melihat keadaan. Atau lebih tepatnya, iman akan melampaui akal budi manusia sekalipun perhitunganmu tepat. Kalau dihitung sekarang, aku punya segini, di depan 5.000 orang, di tangan hanya 5 roti 2 ikan. Gak mungkin, betul. Logikamu tidak salah. Tapi iman memberi akal budi yang baru. What God can do. Apa yang Allah bisa lakukan? Kita gak datang ke gereja untuk terima informasi. Banyak di sosial media. Kita tidak datang ke gereja untuk menerima transformasi akal budi. Dari pikiran yang hanya dikuasai logika dan logika yang dikuasai keadaan. Kita datang ke hadirat Allah. Tuhan memberi kita akal budi yang baru. What God can do through you. Apa yang Allah bisa lakukan. Dan melalui kita pula. Itulah sebabnya saya selalu datang ke Tuhan. Karena hanya Tuhan yang punya good news. The world only has bad news. Dunia hanya punya kabar baik, kabar buruk. Hanya Tuhan yang punya kabar baik. Saya bawa semua what if-nya. Bagaimana jikalau Indonesia tidak pulih? Bagaimana jikalau hidupku tidak pulih? Bagaimana jikalau aku tidak sembuh? Bagaimana jikalau aku bangkrut? Bagaimana jikalau aku tidak bisa mengembalikan hutangku? Bagaimana jikalau bawa imajinasi itu ke Tuhan? Lalu habis itu tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan hendak katakan dalam kehidupanmu? Ayat 14. Firman Allah kepada Musa ini jawabannya. Aku adalah aku. Gak menjawab itu namanya. Musa tanya namanya. Dikasih namanya kek. Ya, dikasih namanya. Baal gitu loh. Nabi Baal zaman dulu kan. Ada Nabi Baal menyembah Baal. Baal itu adalah berhala yang sungguhan. Tapi sekarang udah gak populer. Tapi saya gak bisa sebut nama-nama berhala sekarang. Yang vulgar. Ya, yang gak vulgar yang ada di dalam hati kita. Berhala itu juga bisa menjadi apapun yang kita utamakan selain Tuhan.
Nah, sebelum Tuhan ya, yang diutamakan di atas Tuhan. Tapi berhala-berhala zaman dulu itu sama nyata dengan berhala masa kini. Berhala-berhala yang asli hari ini kalau saya sebutkan, mungkin beberapa Anda langsung tahu. Cuman saya rasa juga tidak etis. Karena kita tidak di dalam bisnis untuk menjelekkan siapa-siapa, kita hanya membeberkan kebenaran. Baal itu real. Orang Israel udah biasa dengan Baal. Mesir, wah terbiasa. Anda melihat di sana itu piramid-piramidnya itu berhala Mesir itu semua ada namanya. Jelas, jangankan ada namanya, ada wujudnya, ada gambarnya, udah gak mungkin salah. Berhala A dengan berhala B itu beda. Tiba-tiba Tuhan suruh Musa ketemu sama umat yang sudah 400 sekian tahun, 430 tahun. Udah biasa tahu nama-nama berhala. Tiba-tiba diutus seorang Musa dan tidak membawa nama, tidak membawa wujud. Saya ngerti keraguan Musa, apa peganganku? Orang lain punya jimat, orang lain punya pegangan, punya koneksi. Aku enggak punya pegangan apa-apa. Aku disuruh pergi kepada orang-orang yang bersikeras atau tegar tengkuk. Belum lagi nanti ketemu Firaun yang lebih keras hati. Apa yang menjadi jaminan? Manusia itu kan enggak berani melangkah sebelum ada jaminan. Tuhan suruh dia, kamu pergi ke bangsa Israel, beritahu mereka, lalu kamu ke Firaun. Beritahu lepaskan umatku. Musa berkata, apa jaminannya, apa peganganku? At least kasih tahu namamu Tuhan. What is your name? That is simple, isn't it? Hello, how are you? Yes, I am. Are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Philip Mantova, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Halo, namanya siapa? Nama saya Helen, kan jelas. Namamu siapa Tuhan? Tuhan jawabnya cuma gini, I am who I am, itu bukan nama. Aku ya akulah. Saya ngerti sekarang. Saya kasih pemahaman sedikit ya. Slowly dengan saya ya. Toh gak ada ibadah 3, jadi saya mau panjang lebar dulu. Nama saya Philip Mantova. Mantova adalah marga. Philip adalah nama pertama. Nama saya dikasih oleh ibu saya. Demikianlah cerita papa mama. Coba, andai kata saya gak dikasih nama. Sampai hari ini, si itu, saya gak ada nama. I'm still me, you know. Saya lebih dari seorang Philip. Kalau sama saya hari ini diganti Agus, saya tetap saya, aku tetap aku, paham maksud saya. Apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, me is me. Me is me, this is me. Philip itu membuat saya jadi relatable. Jadi orang tahu si itu, jadi kalau nggak perlu panjang lebar, si Philip Mantova udah tahu yang mana. Tapi saya lebih dari sebuah nama. Saya seorang individu, saya seorang person. Dengan kesukaan saya, keanehan saya. Saya itu kalau barang saya buka satu aja celah. Barang saya digoyang orang itu saya tahu. Miring sedikit berapa jam saya tahu. Ayo, siapa yang ambil ini? Pen saya tahu. Bukan saya sengaja begitu. That's just me. That's just me. Ada orang yang gak tahu bahkan. Anaknya hilang pun gak tahu. That's just you. Tuhan ngomong gini loh. Ada hal-hal tertentu yang perlu kau persiapkan Musa. Ada hal tertentu yang kau tinggal percaya. Aku adalah aku. Dan aku akan berjalan dengan kamu. Just go. Waktu kamu sampai nanti di depan orang Israel. Aku ada di sana sama kamu. Just go, itu pengenalan. Kalau kita tuh mengenal Tuhan, sedia payung sebelum hujan. Jangan tunggu ada krisis di hidupmu. Kalau kita tuh mengenal Tuhan, waktu kita menghadapi krisis, kita itu gak punya teori. Kita gak punya jaminan. Tapi hati kita bisa tenang. Tahu aja. Tahu aja. Kan ada pengenalan. Orang kira bayi itu gak tahu apa-apa. Coba, kecuali kalau bayi baru lahir lah ya. Mata aja belum melihat. Tapi kalau misalnya anak masih batita. Masih umur 10 bulan, 12 bulan lah. 14 bulan. Anda gendong. Kayaknya dia gak tahu apa-apa, cuma ngiler doang. Coba pindah tangan. Nangis dia, liatin mamanya. Dia belum punya teori. Ditanya aja mamanya nama siapa, dia gak tahu. Dia tahu aja, si. Mama is mama. Udah, itu ada bonding, paham maksud saya? Itu bonding, itu ikatan batin. Anak itu keluar mungkin gak ngerti apa-apa. Tapi nanti lihat udah berapa bulan, ternyata dia lebih tahu.
Ya nggak bisa salahkan, 9 bulan di perut mama dari ari-arinya sama pusarnya. Ada hal tertentu, you don't need to know. You just trust. If you know him. Teman-teman saya sekolah Alkitab dulu, saya ngerti, saya belajar sesuatu. Ya, saya belajar sesuatu. Suatu hari, sekolah saya itu bukan sekolah karismatik. Sekolah saya itu adalah sekolah yang sangat kuat sekali di biologi, tentang Alkitab, tentang kristologi, fondasi keselamatan, Kristus. Ya, ini sekolah teologi, ini bahasa-bahasa teologi, soteriologi, dan sebagainya. Ya, itu tentang Trinity. Jadi, Allah Tritunggal. Jadi saya dipupuk dengan fondasi itu. Tapi suatu hari terjadi sesuatu di sekolah kami itu. Dan salah satu daripada murid atau teman murid itu mengalami eksorsisme atau mengalami kelepasan, kesurupan. Wah, heboh lah semua. Betulan ada satu profesor saya itu yang memang pelayanannya begitu. Aneh sih, bukan sekolah yang karismatik lah misalnya. Tetapi sangat kuat di dalam gifting itu. Semua yang lainnya gue gak tahu, semuanya tahu hanya teorinya ini itu tapi gak tahu. Tapi profesor ini doakan. Nah saya itu baru kenal Tuhan, jadi saya gak ngerti gituan. Dulu tuh kalau saya masih ingat waktu saya diajak pengelayani kelepasan satu orang, saya bawa fotonya Tuhan Yesus. Saya dulu tuh begitu lugunya, jadi nanti kalau sampai setannya itu orang kesurupan tiba-tiba matanya putih semua tuh saya bayangkan, lalu dia menghadapi saya tunjukkan itu. Karena saya pernah menonton film Dracula kan, tunjukkan Alkitab lari kan. Tunjukkan salib gitu saya kira. Mungkin itu sesuatu yang lugu ya, tapi saya bawa sungguhan, saya tahu siapa tahu mempan. Roh Kudus ngomong sama saya yang baby rohani. Bukan begitu caranya. You just bring my presence. Kalau aku ada, you will know what to do. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau aku ada, kamu akan punya otoritas atas setan. Oh, really? Singkat cerita, lalu habisnya berapa tahun kemudian saya ada di Ungaran, Jawa Tengah. Saya masih ingat waktu itu ada satu orang perempuan ngalami, itu kasihan. Itu saya tahu itu setan karena dia badannya kurus. Tapi yang pegang dia itu 10 cowok pun gak kuat. Suaranya itu bisa berubah jadi laki-laki, kecuali dia memang bakat ahli suara. Itu bukan dia. Itu semua orang semua pada ketakutan. Saya dipanggil. Kalau gak salah saya lagi tidur siang. Kok tolong bantu. Saya datang. Waktu saya datang ke sana, gak takut belas. Sungguhan, saya gak membawa apa, gak seperti saya dulu yang lugu. Saya gak bawa foto Yesus. Alkitab pun saya nggak bawa, kenapa? Langsung dinaikkan motor, saya naik motor, boncengan sama orang langsung pergi ke tempat itu. Saya nggak bawa siapa-siapa. You know, simply, I have known my God. Him as a deliverer. Aku udah kenal Tuhanku dan dia itu adalah pelepas yang sungguh. Dia itu deliverer, dia itu penebus. Dia itu berkuasa. Somehow nggak bisa Anda pelajari itu di sekolah Alkitab. Di sekolah teologi, nggak tentu. Itu bukan pengetahuan, itu pengenalan, itu bonding. I am who I am, aku adalah aku. Dan untungnya dalam situasi yang begitu keruh, satu orang perempuan dikeroyok, 10 laki-laki pun gak bisa, gak kuat, gak mempan. Saya datang, waktu saya masuk ke ruangan itu, saya tenang, semuanya takut, saya bilang minggir. Saya kasihan lihat dia sampai merah-merah, lebam semua, dipegangin orang. Minggir. Sampai 8 orang, keluar semua, sisakan saya 1-2 orang di sini sebagai saksi. Karena jangan melayani orang sendiri, apalagi perempuan. Sudah minggir semua. Orang itu langsung ketakutan, dia saya tadinya memberontak. Saya bilang, dalam nama Yesus, get out. Udah gitu aja. Langsung keluar. Saya enggak punya teori. Waktu itu saya membawa foto Yesus, saya enggak jadi pergi karena ditertawai semua. Dan mereka melihat saya enggak ready, jadi kamu tinggal Philip. Tapi hari ini, saya ngerti. Dan waktu saya menghadapi situasi itu, saya ready. Mau tahu nggak menghadapi segala situasi dalam hidupmu itu apakah yang menjadi perisaimu? Pengenalanmu akan Tuhan. Makanya salah orang Kristen itu yang baru minta doa kalau dia dalam masalah. Itu salah, Anda sedikit telat. Tapi untungnya tidak terlambat, lebih baik mulai sekarang. Karena masih ada masalah kemudian. Saya janji sama Anda, selama Anda hidup masih akan ada masalah baru. Jadi kalau masalah ini membangunkanmu, menyadarkanmu, puji Tuhan. Tapi jangan nanti kalau masalah udah pergi, 10 orang kusta itu sembuh. Yang 9 gak kembali. Bangunlah pengenalan bukan Tuhan. Karena satu-satunya that will bring you through. Yang membawamu melewati semua pencobaan hidup. It's I am who I am. Aku adalah aku. Bukan keadaan, tapi karakter Tuhan. Dan itu pengenalan, itu bukan teori bisa menghafal. Itu bukan something that is in the head.
But something that is of the heart. Bukan sesuatu yang ada di dalam pikiranmu, tapi sesuatu yang ada di dalam hatimu yang memperbaharui akal budimu. Amin Bapak Ibu. Bangun pengenalan akan Allah. Di masa-masa seperti ini Indonesia sekarang ini sebenarnya orang-orang yang benar-benar paling teguh di antara orang Kristen adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal aku adalah aku. I am who I am. Jangan lihat keadaan. Lihat siapa Tuhan. Orang yang lihat siapa Tuhan tenang. Orang yang lihat siapa Tuhan punya pengharapan. Dan gak berhenti sampai sana. Orang yang melihat Tuhan dalam segala keadaan. Biasanya akan berakhir dipakai Tuhan. Menjadi bagian dari solusi bukan dari permasalahan. Sebab orang panik susah jadi dokternya. Sebab orang ketakutan tidak bisa melepaskan. Sebab orang yang kepahitan tidak mungkin bisa mengartikan mimpi. Padahal Yusuf itu dikhianati, masuk ke penjara kayak gitu lalu dilupakan. Dia mengartikan mimpi lalu dilupakan jasanya. Pernahkah Anda meminjamkan jasa sama orang lalu gitu aja waktu Anda membutuhkan dia gak muncul? Yusuf udah kepahitan, tapi waktu dia dipanggil oleh Firaun dadakan gak ada peringatan. Wong Firaun sendiri dapat mimpinya baru tadi malam. Berapa jam kemudian ngomong sama pegawainya gak ada satupun yang bisa artikan. Dipanggillah Yusuf dari penjara, seorang nabi muncul ke sana. Bukan karena dosa, dia muncul di hadapan Firaun, langsung mengartikan semua mimpinya dan memberitahukan hal-hal yang bahkan semua petugas, semua pegawainya yang paling beriman pun tidak bisa mengerti. Orang kepahitan, orang kecewa, tidak bisa dipakai Tuhan. Anda hanya bisa berbuat to a measure of goodness, hanya bisa berbuat kebaikan sampai satu taraf. Anda tidak akan bisa menjadi perabot yang dipakai Tuhan untuk perkara mulia. Gak bisa, makanya itu saya selalu ingatkan diri saya sendiri. Bagaimana Tuhan memakai saya kemarin, tidak menjadi jaminan Tuhan akan memakai saya esok hari. Saya harus terus berjalan dalam pengenalan akan Tuhan dan terus membangun hidup saya bersama dengan Roh Kudus. Aku adalah aku, adalah sebuah kalimat yang sangat dalam sekali. God is beyond His name. But God is not beyond the name of Jesus because Jesus is God. Paham maksud saya? Karena itu kita jangan masuk ke dalam semua perdebatan tentang nama-nama Tuhan. In the name of Jesus, dalam nama Yesus sudah sampai ke God, pasti sampai ke Tuhan. Karena Dia adalah jalan. Ya, tapi Tuhan tidak bisa kita skakmat hanya dengan namanya. Bahkan kalau kita memanipulasi nama Yesus pun percuma. Itu anak-anak Skewa itu yang mau melepaskan satu orang kesetanan, 7 orang gempur satu orang yang sama. Akhirnya mereka digagahi. Mereka lari itu telanjang bulat, malu-maluin. Just because you can use the name of Jesus, bukan berarti akan mempan di mulut Anda. Bukan karena Tuhan punya nama kurang berkuasa, tapi memang Tuhan tidak akan pinjamkan kemuliaannya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Itu juga waktu itu hari itu saya panggil semua orang, 8-10 orang tersebut, saya ajari mereka. Untuk mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jaga kekudusan. Ya. Kalau mereka masih di level sama pengampunan, saya tidak ngomong ini sebagai orang Farisi yang merasa lebih suci, enggak. Saya ngomong dengan 8-10 orang yang doain kelepasan setan itu loh. Gak mempan-mempan, saya bilang saya bukan lebih baik dari kamu ya. Karena saya waktu itu adalah kokonya kan, secara rohani saya panggil itu 10. Aku enggak, I'm not better than you. Tapi kenapa waktu saya ngomong satu kata mempan, kamu udah 2 jam sampai ngos-ngosan juga gak keluar. Nama Yesus sama kok di mulutmu, kenapa kok mempan di mulutku, enggak mempan di mulutmu, bukan karena I'm better than you. Tapi saya tanya sama satu-satu, kamu merasa tertuduh kan waktu kamu layan? Terus saya tanya tatap kamu rasa aku masih pinjam sesuatu kan? Kok tahu kok? Ya tahulah. Kamu masih di level terus forgive me kan? Kamu sendiri gak yakin kan bahwa kamu diterima Tuhan? Makanya kamu gak mempan, gak kuat untuk mengusir setan. Kamu sendiri masih semi tahanan. Iya kok, saya ngomong sama satu anak muda itu. Dan jaga kekudusan. Kita gak ada satupun yang bisa sempurna. Jaga kekudusan. Makanya itu kita harus sempurna menjaganya. Iya kok, 1, jadi hamba Tuhan. 1 lagi dari 10 itu saya ajari. Kenapa gak mempan sama kamu? Karena kamu coba pakai segudang teori. Kamu tidak punya kerinduan untuk sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Hari-hari itu gak lama kemudian ada keluar buku yang namanya God Chaser. Pemburu Tuhan bahasa Indonesianya. Kurang tepat tepatnya. Kalau pemburu itu namanya God Hunter. Tapi ya sudahlah. God Chaser. Ya seperti itulah. Tommy Tini, saya gak pernah baca buku itu. Tapi saya dengar dari teman-teman saya katanya itu bagus. Saya bilang itulah. Bukan berarti Tuhan itu perlu dikejar, bukan. Tapi ada orang itu hatinya, my soul follows hard after this. Seperti pemazmur Daud berkata, hatiku tuh dengan sungguh-sungguh mengikutimu. Ada orang yang asal-asalan. Kalau kamu asal-asalan, Kristen pelataran, bukan berarti kita ada level-levelan. Pasti beda lah, setan, bagi Tuhan gak ada bedanya, Tuhan terima semua orang. Setan ngerti kok, mana yang ragu, mana yang bimbang, mana yang takut sama dia, mana yang masih pinjam. Lu ngapain usir gua, lu masih pinjam sesuatu, utang sama aku kok. Waktu saya masuk, saya gak tertuduh, saya bilang sama mereka.
Dan saya punya pengenalan dengan Tuhan. Saya ngomong sama dalam nama Yesus, saya tidak ragu. Kalau itu mempan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini, kuasa rohani spiritual power is not given to everybody. God's love is given to all. Not the spiritual power. Karena itu saya mau dorong Anda sungguh-sungguh untuk mengerti ini. Musa berkata, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Musa secure, aman, tahu bahwa dia diutus. Kalau kamu tahu posisimu berdiri itu aman. Itu namanya positioning di depan Tuhan. Loh, bagi Tuhan sih sama semua orang. Jangan gaya kita berkata, I'm better than orang itu, aku lebih baik. Enggak. Tapi bagi setan beda. Setan tahu siapa yang dia harus takuti. Setan tahu lu sama gua unda-undi. Ada orang tertentu setan lihat, oh itu musuh. Itu orangnya Yesus. Ada orang tertentu, that's my cousin. Itu sepupuku. Oh kita kesukaannya sama. Sekarang ngapain lu gaya-gaya usir-usir gua? Dihajar, lu usir gua juga usir lu. Itu anak-anak sekewa. Why we don't have spiritual authority? Karena kita sami mawon. Kita gak mungkin bisa kudus sempurna, itu semua kasih karunia. Karena kita tahu kita gak bisa sempurna kudus. Jagalah kekudusan dengan kewaspadaan, dengan kesempurnaan. Saya bilang sama orang-orang 10 tadi, anak-anak muda, saya bilang, you must live differently. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Rindu dipakai Tuhan. Yako, akhirnya mereka berubah. Haleluya. Ayat 15. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Ini penjelasan berikutnya ya. Tuhan ajari Musa, Tuhan taruh kata-kata di mulutnya. Gini ya, mus. Begini kau katakan sama orang Israel waktu kamu ketemu kan. Kamu tadi sudah imajinasi kan. Sekarang saya kasih gambar baru. Kamu ngomong begini ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan memberi dirinya nama. I am who I am. Hari ini kata ini muncul Yahweh. Sebenarnya tidak boleh disebut Yahweh. YHWH. Itu nama Tuhan di perjanjian lama untuk menunjukkan kesucian orang Ibrani, orang Yahudi. Sampai sekarang gak berani sebut nama itu atau spellingnya. Karena too holy, tidak boleh disebut. Nah kita orang-orang Kristen itu jauh lebih bebas. Karena kita tahu kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Tapi jangan ngawur. Karena Tuhan tetap holy. Bebas itu bukan bebas merdeka untuk berdosa. Bebas merdeka untuk bisa merasa setara. Jangan pernah SKSD sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Sama Tuhan itu tetap harus sopan. Karena dia raja, bukan hanya bapakmu. Bayangkan kalau di rumah dia bapak, kita bisa mencal-mencal naik ke atas kepalanya. Tapi pada waktu nanti ada parade militer misalnya, kalau ada seorang sultan, benar-benar raja maksudnya, raja. Sekarang kan banyak kerajaan sudah gak ada di dunia yang sungguh-sungguh punya power. Mungkin beberapa negara seperti Brunei Darussalam masih ada kuasa beneran. Ya, Inggris lain lagi ceritanya, sebagai figur saja. Tapi kalau anaknya lagi jalan di depan sana sebagai salah satu tentara di militer, hormat, jangan macam-macam. Hey daddy! Ada tempatnya, ada ruangnya, intimasi. Di ruang tertentu, jangan sok kenal, sok dekat. I am God, you are not. Yohanes itu loh yang dekat beneran. Itu bersandar di dadanya Yesus, yang lainnya itu gak berani seakrab itu. Waktu ketemu Tuhan di Pulau Patmos, dia geblak. Geblaknya ke depan, bukan ke belakang. Anda membaca, dia geblak ke depan sampai dipegang sama malaikat. Bangun, kamu harus kuat. Itu guru yang intim dekat dengan dia aja, dia ketika lihat Yesus yang dibangkitkan. Saya paling takut sama Tuhan. Saya gak berani sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Kalau kita bisa respect sama Tuhan, hidupmu akan mengalami, hubunganmu dengan dia akan berubah. Semua dimulai dengan honoring God. Makanya saya sangat honor dengan Tuhan misalnya. Di dalam ibadah, saya gak mau datang telat. Dalam ibadah, dalam sesuatu, apa segalanya, saya pastikan bahwa saya seperti mau ketemu sama pejabat, tapi pejabat tertinggi di seluruh universe ini. Bukan berarti saya ketakutan ya, enggak. Tetap puji-pujian itu di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, kita tetap memuji-muji Tuhan. Soraklah, haleluya, kita lompat-lompat segalanya, puji Tuhan. Tapi itu bukan kurang ajar. Lompat-lompat itu adalah kesempatan untuk saya memuji Tuhan. Itu saya dianggap sebagai anak. Anak kecil yang melambai-lambaikan daun palem berkata, Hosana, Hosana. Tapi waktu saya firman Allah sungguhan.
Saya nggak apean, saya nggak lakukan itu karena ketakutan, tapi karena honoring, karena saya menghormati Tuhan. Saya orangnya gitu, karena kalau saya memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, maka saya akan diperlakukan Tuhan sebagai saya. Saya tahu hubungan itu perlu dua sisi untuk membangunnya. Tapi saya mau tunjukkan ada satu hal lagi yang indah di sini. Tuhan berkata sama Yahweh di sini, dia berkata, itulah nama aku selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Sampai perjanjian baru kita tahu namanya Yesus. Dan Yesus memperbaharui dan memberi konklusi. Mulai hari ini, whenever you pray to the Father, use my name. Waktu kau berdoa kepada Bapa, gunakan nama aku. Jadi kita tahu itu sudah tutup buku. Kita tidak berdoa di dalam nama Yahweh lagi, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua akhirnya tahu. Tapi hari itu seolah-olah Tuhan terpaksa, seolah-olah memberi dirinya nama. Supaya Musa punya some sort of semacam pegangan. Tapi itu pun bukan jaminan seperti yang dia inginkan. Tuhan beritahu, pokoknya aku adalah aku. Mulai hari ini, aku adalah aku. Kau bahkan tidak layak dengan lidah bibirmu sebut namaku. Yahweh itu kamu tidak usah layak untuk nyebutnya. Makanya Yesus juga jangan sampai kita sembarangan latah bicara dikit-dikit. Oh, seperti orang-orang Hollywood dikit-dikit Jesus. Jangan, nama Yesus itu jauh lebih suci daripada, jauh lebih holy, jauh lebih glorious, lebih mulia daripada nama-nama Allah di perjanjian lama. Karena kita tahu akhirnya, that is Jesus Christ. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi kita jangan sedikit-sedikit kalau bercandanya itu haleluya. Jangan kata haleluya, Yahweh itu holy. You use it only to praise him, bukan untuk bercanda. Bukan untuk dagelan. Nama Yesus juga dikit-dikit, oh Yesus gitu. Jangan begitu. Saya barusan aja hanya sebagai ilustrasi. Ini aja gak enak, saya sungkan harus terpaksa memakai nama dalam sebuah ilustrasi. Treat God's name holy. Supaya nanti pada waktu Anda bicara kesehatan atau keadaan in Jesus name, setan gak ketawa. Oh sorry, orang kalau suka bercanda waktu dia serius gak dianggap. Nama Yesus bukan candaan. Tapi ada satu hal yang saya mau ingin Anda perhatikan di ayat 15. Tuhan memperkenalkan pribadinya sebagai apa? Akulah apa? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Wow. Kenapa gak ada Allah Musa? Masih dibikin. Hubungan itu masih dibuat. Sedang berlangsung. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Katakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tambahin satu, boleh deh, gak apa-apa. Dikasih di depan dulu, kasih karunia, lalu kita ikuti. Setelah kita sebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, sebut namamu sendiri. Contohnya saya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Philip. Allahnya Philip. Oke? 2, 3. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah siapa? Iya. Jangan tanya saya kalau ya Anda yang tahu namamu sendiri. God is so personal. Dia ditanya nama sama Musa, dia gak beritahu. Paling maksimal dia hanya beritahu, akulah Yahweh. Aku, I am who I am. Ya, kali ini keluar nama itu. Tapi dia berkata, tapi by the way, kalau kamu tahu siapa diriku, aku itu Allahnya Yakub. Sadar gak? Sadar? What I'm trying to say? Aku ini Allahnya Abraham. Aku ini Allahnya Ishak. Kenapa kamu lebih tertarik tanya namaku? Sedangkan namaku, storyku, ceritaku, semua aku titipkan di individu-individu tertentu. Aku sudah injeksi, investasi diriku dalam diri orang-orang itu. Aku dan sejarah mereka merger. Sehingga menjadi history. Kalau saya mau main kata, history itu his, juga bisa story. Cerita hidup mereka menjadi cerita hidupku, kata Tuhan Yesus di perjanjian lama. Cerita hidupku menjadi cerita hidup mereka. Sebab Yakub dulu ya gitu-gitulah. Licik lagi dia. Tapi akhirnya aku masuk di dalam alamnya. Dia masuk ke dalam alamku. Lihat apa yang terjadi. Yakub berubah menjadi Israel, bukan? History ceritanya dia menjadi my story itu. Aku adalah Allah yang sangat personal. Aku adalah Tuhan yang sangat pribadi. My story, kepribadianku, karakterku, ceritaku, kemuliaanku, aku titipkan ke orang-orang yang mencari aku. Paham maksud saya? Tuhan seperti berkata, someday maybe orang akan berkata Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah Musa. And I'm going to make a story with you. Itu Tuhan. Pahami sifatnya. Aku mau membuat satu story baru dengan kamu. Supaya suatu hari engkau juga bisa disebut, aku juga bisa disebut Allahnya Musa. Ini indah loh Bapak Ibu Saudara. Dari sini saya
menemukan sifat Tuhan itu yang sangat-sangat pribadi. Sedangkan dunia percaya Tuhan itu jauh. Ternyata Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang selalu berusaha mendekat ke kita. Dia selalu menawarkan dirinya. Makanya saya tidak terlalu pedulikan saya tidak terlalu terpengaruh hanya dengan keadaan di sekeliling saya. Everything, segala sesuatu yang boleh terjadi. Di dalam diriku, di sekelilingku, saya minta Tuhan masuk di alamku. Dan membuat cerita baru dengan aku. I want him to make a story with me. Karena itu saya tidak terlalu sibuk melihat keadaan saja. Saya dalam segala keadaan yang saya lihat, saya selalu tanya, Tuhan, what would you like me to do in this situation? I want to walk with you. Kira-kira Tuhan mau lakukan apa ya sama aku? Sebab aku mau berjalan denganmu. Today I will walk with my hands in God. Make a story with me. Kebanyakan orang hari-hari ini cuma sibuk untuk membuat IG story-nya. Tapi tidak terlalu tertarik untuk membuat story dengan Tuhan. Dalam segala situasi, saya tertantang dengan kalimat ini. Kalau kamu mau tahu namaku, kenapa kamu harus tahu namaku? Kalau kamu memang mau tahu aku seperti apa, lihat hidup Yakub. Lihat hidup Abraham. Lihat hidupnya Ishak. Kamu akan kenal aku. Semoga Tuhan, suatu hari orang bisa berkata, lihat hidupnya Philip. Pasti kita semua itu ada yang suka sama kita, demen, ada yang gak suka, itu sudah pasti. Don't try to convince everyone. Tidak usah Anda meyakinkan semua orang. Tapi pasti ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. And they will truly be inspired by your walk with Jesus. Mereka akan terinspirasi dengan perjalananmu dengan Tuhan. Dan mereka akhirnya bisa berkata, Allahnya orang itu, aku rindu untuk mengenalnya. Berarti di dalam setiap situasi kondisi, itu adalah kesempatan emas untuk Anda mengukirkan cerita dengan Tuhan. Termasuk sekarang Indonesia lagi begini. Tidak usah khawatir tentang what if, apa yang boleh terjadi. Lebih khawatir tentang apa peran Anda. Saya komitmen secara pribadi. Tuhan, semua musim telah kujalani. Kalau engkau suruh aku jalani di depan ini musim begini, aku berdoa supaya aku menjadi bagian dari solusi. Bukan dari problema. Pokoknya yang penting Tuhan, aku meresponi Tuhan dengan benar. Apapun yang di depanku, aku minta Tuhan Yesus memberiku tekad untuk membangun terus. I will continue to build. Kalau saya punya pilihan di depan mengampuni atau membenci, saya akan mengampuni. Saya punya di depan itu ada suatu pilihan apakah saya bersyukur dalam segala keadaan atau mengeluhkan keadaan ini. Karena keluhan semua orang bisa lakukan. Tapi kalau saya bersyukur dulu, saya mau lakukan itu. Kalau saya punya kesempatan di depan sini sementara semua orang hidup dalam ketakutan, berusahanya memikirkan kepentingannya, saya mau jadi beda. Tuhan, pakailah aku. There must be somebody who needs me in this situation. Makanya tadi saya katakan apa? Carilah kesempatan atau lowongan untuk melayani seseorang. Zaman pandemi kita bisa lakukan itu. Itu yang saya lakukan, yang kami lakukan dulu lewat saat teduh. Instead of kita itu hanya meratapi saat pandemi, we want to do sesuatu. Ini campur-campur nih. Kita mau melakukan sesuatu. Pikirkan dari sisi itu. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. You can be my God too. Yakub punya story dengan Tuhan. Ishak punya cerita dengan Tuhan. Dia menabur di tempat yang begitu. Dia menggali sumur. Mendapat berkali-kali lipat. Itu bukan harta yang saya cari. Abraham punya perjalanan demikian rupa. Dia mandul. Lihat bagaimana dia itu punya pengalaman dengan Tuhan yang mempengaruhi satu bangsa. God, aku mau dalam situasi ini Tuhan. Aku meresponimu dengan benar. Cari jalan. Apa yang bisa kau lakukan? Kita gak boleh bengong saja. Kita hanya scroll-scroll, gak mau. Saya akan berkata pada diri sendiri, saya gak mau jadi bagian dari masalah. Saya gak mau menyebarkan ketakutan. Cukup informasi secukupnya. Lebih dari itu saya perbanyak doa. Dan saya mau jadi blessing to somebody. Justru sekarang ini setan lagi giat-giatnya untuk meruntuhkan bangsa-bangsa termasuk bangsa kita. Masih adakah Tuhan itu punya kaki dan tangan? Kita punya bagian. Kalau profesi Anda sebagai aparat, lakukan yang tepat. Kalau Anda adalah lawmaker di country ini, lakukan dengan sungguhan. Kalau Anda adalah seorang dokter, jangan malpraktek. Kalau kita itu punya respon depan Tuhan. Kemarin saya waktu dalam pesawat sampai ke Jakarta, sini kan saya langsung dari Sydney, di GMS Sydney. Waktu saya sampai ke Jakarta, saya sempat nonton satu dokumentari
Dokumentari tentang salah satu personel Friends itu namanya, yang kita kenal Chandler, Matthew Perry. Yang meninggal mati karena overdosis, kan ditangkap-tangkap itu. Dokternya 2 ketangkap, dokter asisten dokter. Lalu habis itu asisten pribadinya dia, plus ada satu lagi ratu narkoba. Metanin atau apa itu obat yang dipakai sampai berlebihan. Saya baca gitu, waduh ya ternyata di Amerika juga ada ya. Malpraktek sampai segila itu. Ya sampai segila itu benar-benar kasih. You see, semua profesi itu bisa praktek atau bisa malpraktek. Any profession, pendeta termasuk. Tugas saya sebagai pendeta, ini bagian saya. Saya bukan politikus, there's nothing I can do for that matter. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran baik tidak baik waktunya. Tugas saya adalah itu. Karena Tuhan menciptakan dunia dengan firman, maka firman harus terus didengungkan. Tugas kita masing-masing ada, tapi kita punya pilihan. Kita mau membuat story dengan Tuhan atau membuat story dengan setan. Kita itu ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub, atau kita justru menjadi setan. Tuhan membuat satu cerita dengan saya. Waktu saat teduh, waktu pandemi ada cerita. Di saat itu kami berbuah di setiap musimnya, termasuk musim pandemi berbuah. Musim kerusuhan berbuah, bukan berarti kita gegabah, lalu kita gila, kita ngawur, kita sembarang, kita sembrono, tidak. Tapi kita selalu mencari your next plan Tuhan, planmu berikutnya. Use me Lord, so long that I live, selama aku masih hidup kata Filipi. Aku mau berbuah lebat terus. Mari sekarang kita itu yang penting. Kalau kita tahu bahwa setan bisa memakai seseorang untuk meruntuhkan, Tuhan juga bisa memakai seseorang untuk membangun. Jangan merasa minoritas dalam hal itu karena kita punya urapan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, satu orang itu mayoritas. Coba lihat itu. Berbagai macam cerita di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Satu orang bisa membuat perbedaan. Jangan kita itu merasa minder atau merasa outnumbered. Atau kita merasa kalah Hawa. Melihat begitu banyak orang yang menuju ke jalan yang salah. No. Satu orang berbuat benar, dampaknya besar. Saya ajak Anda untuk mengerti kalimat ini powerful sekali. Aku adalah Allah Abraham. He make a story with Abraham. Kalau Anda lihat sikonnya Abraham itu beda-beda. Sampai yang bahaya, dia sampai hampir nyonya istrinya itu diambil sama raja. Itu Abraham mengalami berbagai macam semua hal di zaman purbakala. 11-12 sama zaman modern. Kita semua itu punya situasi. Tapi Tuhan membuat story dengan Abraham. Ishak punya story sendiri. Yakub punya cerita sendiri. Mari sekarang kita haus sama-sama berkata, Tuhan buat cerita sama aku. Waktu aku di Indonesia. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan pakailah aku. Sesuai kehendakmu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Cepat aja lalu saya selesai setelah ini ya. Ayat 17 dulu deh, langsung aja. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Good news, kabar baik. Menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini kayak roller coaster. Diangkat dulu, aku akan menuntun kamu keluar, terus kamu akan ketemu momok-momok monster-monster ini. Lalu nanti terakhirnya kamu akan berlimpah-limpah susu madu. Ini kan gak enak ya. Kalau saya jadi Tuhan ya, kalau kita itu salesman yang pakar, kita gak mungkin beritahukan. Mau asuransi, mau apa, kayak kita akan beritahukan, wah gini semuanya itu yang menggiurkan. Tetapi kita gak akan ceritakan yang gak keluar, yang gak diluluskan. Kalau kita mau tawari sesuatu, orang pasti tawarkan benefitnya. Ini mobil ini gini, kita gak beritahu kurang-kurangnya. Ini Tuhan beritahu saat kurang-kurangnya ya. Ibadah tadilah, saya gak usah panjang lebar di sini. Tuhan itu jujur. Makanya orang kalau jujur itu milik Tuhan. Orang kalau bohong itu bukan milik Tuhan. Udah gitu. Termasuk kalau dia labelnya apapun, termasuk hamba Tuhan, dia bukan milik Tuhan. Tapi ini bukan soal itu yang saya mau bahas. Soal ini. Tuhan itu kalau membuat perjanjian, makanya kita ini covenant people. Memang Tuhan itu mau memakai kita. Tuhan membuat story dengan Abraham. Tuhan mau membuat story dengan Ishak dan Yakub. Dan Tuhan sekarang membuat story dengan kita. Tetapi Tuhan itu sudah peringatkan. Saya peringatkan dulu ya. Story yang aku mau buat dengan kamu. Itu akan datang dengan segala tantangan. Tuhan beritahukan kamu nanti. Hai orang Israel, beritahu. Musa kamu beritahu. Tuhan mereka ini belum melangkahkan kaki pertama sudah diberitahu bahayanya. Apa mereka mau? Beritahu apa adanya. Mereka akan menuju ke negeri orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Itu mereka akan ketemu dengan orang-orang enak. Mereka akan ketemu dengan Goliat. Mereka akan ketemu dengan raksasa-raksasa. Tuhan bilang, this journey, I'm making a story with you. Aku membuat story dengan kamu. Itu akan datang dengan segala salibnya. Dan datang dengan segala battles atau segala peperangan yang akan terjadi. Ini tidak akan smooth sailing, tidak akan berlayar mulus.
kamu akan hadapi. Bapak Ibu Saudara, jangan takut tantangan. Selama kita jalan sama Tuhan, Tuhan selalu punya jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah iming-imingi kita. Tuhan selalu beritahu kepada kita full paketnya. Kamu tahu kamu akan nanti berakhir di tanah yang berlumuran susu madu. Hore! Tapi tunggu dulu kata Tuhan. Kamu akan melalui orang Kanaan, orang Het, orang Yebus. Itu berarti kamu akan menghadapi momok-momok di tanah perjanjian. Jangan takut menderita untuk kebenaran. Jangan takut sengsara karena Anda hidup taat pada Tuhan. Jangan takut dikucilkan. Jangan takut dihina. Jangan terkejut jikalau dinista dengan manusia. Jangan takut bangkrut. Jangan takut sakit. Jangan takut mati. Kita ini punya Tuhan. Dia adalah Allah Abraham, sekarang menjadi Allah kita. Yang kita perlu takutkan adalah kalau kita sudah tidak jalan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut menderita. Tapi hauslah untuk dipakai oleh Allah. Terakhir, dengan ini saya selesai, ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ayat 18 dahsyat sekali. Coba perhatikan kalimat di tengah. Dan kamu harus berkata kepadanya. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata kepada Firaun apa adanya. Jangan dibungkus gula-gula. Beritahukan, kamu harus berkata kepadanya. Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Musa dalam semua ya benar-benar dia dalam semua kepanikannya. Firaun ngomong apapun gak akan mempan. Seharusnya Tuhan memberi dia pesan yang flamboyan. Beginilah, begitulah. No. Tuhan gak suruh Musa melakukan mujizat dulu. Mujizat itu nanti. Tanda heran itu menyertai, dia bukan pemula. Dia bukan pembuka jalan. Pembuka jalan itu selalu kata-kata kita. Kalau Anda baca ayat ini, luar biasa. Dan kamu harus berkata kepada Firaun. Ngomong apa Tuhan? Musa sudah siap mencatat. Cuman gitu doang. Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Let my people go. Wow. The power of the gospel is in its simplicity. Kuasa Injil itu terletak pada kesederhanaannya. Listen to me, ini justru sekarang yang dibutuhkan oleh dunia yang sedang gunjang-ganjing. Pembawa kabar baik. Good news. Dan ayat ini mengajari kita dalam bahasa Inggrisnya to tell it as it is, as is. Tidak perlu kau kurangi. Jangan kau tambahi. Justru di masa di mana seluruh dunia kau lihat ke segala arah itu kabar buruk semuanya. Kabar baik jadi langka, jadi mahal, justru dibutuhkan oleh semua orang. Itu yang saya sebutkan tadi, jangan sebarkan kepahitan, kebencian, atau hanya ketakutan. Jangan sebarkan. Ini sekarang percaya enggak? Manusia perlu mendengarkan. Termasuk manusia sekuler. Termasuk tuh. Karena Tuhan berkata, kamu harus pergi ke Raja Mesir, ke Firaun. Kamu ngomong begini ya. Ngomong apa Tuhan? Ngomong apa adanya. Aku siapa? Kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kamu. Saksikan apa adanya. Kata-kata seperti God is good. Itu dibutuhkan sekarang. Meskipun nanti akan ada yang mencibirmu, mudah kau berkata begitu atau enggak, itu enggak relevan atau itu enggak realistis. Terserah orang mau ngomong apa, itu pasti enggak kembali sia-sia. Tuhan pegang kendali, God is in control, itu dibutuhkan seolah Anda enggak pernah tahu siapa berikutnya yang akan bunuh diri. Suatu hari Tuhan hanya suruh saya mengucapkan satu kalimat pada satu orang, Jesus loves you. Singkat cerita, orang itu enggak jadi bunuh diri, malam itu dia hendak melakukan niatnya. Kata Jesus loves you itu sudah jadi terlalu biasa. Tapi jangan pernah Anda salah. Jangan kira kesederhanaan itu sudah tidak ada kuasanya. Di orang tertentu yang Tuhan telah tentukan hari itu. That will save life. Karena itu jangan sebarkan yang salah. Hari ini justru butuh kabar baik. Jadilah kabar baik dulu buat orang di sekelilingmu. Lalu mulut kita dinanti-nantikan oleh seseorang. Mulut kita sekarang itu juga lewat jari jemari kita. Karena sekarang orang lebih berbicara lewat jarinya daripada lewat mulutnya dengan ketikan-ketikannya.
Pastikan apa yang kau suarakan adalah kehidupan, good news, yang adem, suara yang bisa mempersatukan, bukan mencerai-beraikan, suara yang tidak menyebar kebencian, tapi menyebar kasih Yesus. Karena kita tahu pada ujungnya, masalah setiap orang itu adalah dosa. Masalah setiap orang itu sebenarnya bukan ekonomi atau yang lainnya. Dan dari sini kita tahu bahwa dibutuhkan orang-orang yang menyadari ini untuk Tuhan membangun negeri. Untuk membangun gereja. Untuk membangun suatu bisnis, suatu pekerjaan. Dengan ini saya selesai. Tuhan tidak pernah loh, waktu di Kalvari Golgota dia menebus Amerika. Dia menebus Australia. Dia menebus Italia. Gak ada. Tuhan waktu di atas Kalvari, dia menebus umat manusia. Siapa yang menebus negaranya? Yaitu orang-orang yang ditebus Tuhan di negara itu. Mereka lah yang harus membawa damai sejahtera. Mereka lah yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Mereka lah yang harus berdoa. Makanya tadi kebaktian sebelum ini saya sampaikan bedanya, kayaknya nampaknya seperti doa. Tapi yang satu gak didengarkan, satu didengarkan. Bedanya apa? Satu keluhan, satu seruan. Di dalam seruan selalu melibatkan keluhan. Tapi kalau orang mengeluh saja, dikit-dikit adu lalu nangis, air mata itu tidak diperhitungkan sebagai benih atau tidak diperhitungkan sebagai biji yang turun, yang jatuh ke tanah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, apalagi di zaman seperti ini, kita harus sengaja membangun. Jangan kau sia-siakan sumber daya rohani yang ada padamu. Inilah waktunya kita bangkit dan sungguh-sungguh menjadi berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita punya pilihan hari ini. Kita mau menjadi seperti apa? Dibutuhkan seorang Kristen yang mengerti ini. Yang bisa membuat perbedaan di zaman edan. Tuhan tidak pernah menebus Malaysia. Tuhan tidak pernah menebus Singapura. Tuhan tidak pernah menebus bahkan negara kita. Tuhan menebus umat manusia. Boom, sida-sida dari Ethiopia. Bertobat terima Tuhan. Gak heran hari ini terjadi kebangunan rohani di Afrika. Boom! Satu orang di Filipi namanya Lydia ditebus Tuhan kotanya. Akhirnya di sana ada gereja dan diselamatkan banyak. Bahkan sipir penjara pun bertobat satu keluarga. Tuhan menobatkan ini. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen di Indonesia lah yang harus menebus bangsanya. Karena semua bermula dari rumah Tuhan. Penghakiman dari sini. Penebusan juga dari sini, dari rumah Allah. Orang-orang Kristen mesti bangkit di bidang masing-masing. Lakukan apa yang benar. Yang dokter yang benar. Tentara yang benar. Politikus yang benar. Pendeta yang benar. Pengusaha yang benar. Dari situlah Tuhan menebus bangsa dan negeri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti hal ini. Dan salah satu cara untuk kita jadi berkat adalah menyebarkan the good news. Tell somebody that Jesus loves that person. Doakan orang itu. Beritahu seseorang bahwa dia tidak perlu menyerah hari ini. Saya percaya Tuhan akan menyertai kata-katamu. Karena kata-kata kabar baik itu bukan angan-angan atau iming-iming. Kata-kata kabar baik itu adalah firman Tuhan di mulutmu. Jadilah saksi. Bersaksilah dengan benar. Saya percaya ada urapan pada kesaksian Anda. God bless you. Saya percaya Tuhan akan mengubah Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.